Selamat siang, saya atas nama Mario Laurentius Raguel Solang dengan NIM 11S25055. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari analisis data kuesioner. Di mana studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis data kuesioner evaluasi pembelajaran yang terdiri dari 17 pertanyaan, Q 1 sampai Q 17. Dengan penilaian SS itu sangat setuju, S itu setuju, CS itu cukup setuju, CTS itu cukup tidak setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi data kuesioner ini dikumpulkan dari sejumlah responden dan disimpan dalam bentuk file Excel. Dimana dalam tampilan VSCODE kita dapat menyimpan filenya dengan bentuk XLSX. Jadi pada tahap awal data kuesioner ini dimuat menggunakan library Pandas, disimpan dalam bentuk data frame. Pandas ini digunakan untuk membaca data dari file Excel, menggabungkan seluruh jawaban dari Q 1 sampai Q 17, menghitung frekuensi setiap skala jawaban, menghitung jumlah dan presentase responden, dan mengonversi skala kualitatif menjadi nilai numerik untuk perhitungan skor rata-rata. Jadi pada analisis data kuesioner analisis ini dilakukan dalam studi kasus ini meliputi menentukan skala jawaban paling banyak dan paling sedikit dipilih oleh responden, menentukan pertanyaan dengan jumlah jawaban yang paling banyak, yaitu dari ini, lalu menghitung rata-rata skor untuk setiap pertanyaan berdasarkan bobot skala, menentukan pertanyaan dengan skor rata-rata tertinggi dan terendah, dan terakhir menghitung total dan presentasi kategori jawaban positif, netral, negatif dari seluruh data kuesioner. Jadi hasil analisis ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kepuasan dan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Contoh untuk inputnya misalkan seperti ini. Untuk Q1 itu dia lebih kebanyak untuk setuju dengan jumlah responden sebanyak 1176 dan rata-rata persen 61,2. Sedangkan untuk Q2 itu sangat tidak setuju, yaitu dengan yang Q2 ini peserta yang memilih sangat tidak setuju ini itu adalah berjumlah 4 orang dengan rata-rata 0,2% dari jumlah yang telah ditentukan. Jadi untuk mempermudah interpretasi hasil analis data divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi antara lain bar chart untuk menghasilkan distribusi jawaban kuesioner secara keseluruhan. Lalu ada pie chart untuk menunjukkan proporsi masing-masing skala jawaban. Lalu stack bar chart untuk membandingkan distribusi jawaban pada setiap pertanyaan. Dan bar chart kategori jawaban untuk membandingkan jumlah respon positif, netral, dan negatif. Visualisasi ini membantu menyajikan data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami secara visual. Jadi untuk kesimpulan, sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori positif. Skala dan setuju dan sangat setuju mendominasi jawaban kuesioner. Jadi studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan Pandas dan library visualisasi Python sangat efektif dalam menganalisis dan menyajikan data kuesioner secara sistematis dan informatif. Demikian hasil dari penjelasan saya tentang studi kasus analisis data kuesioner. Terima kasih.